Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat malam. Jadi hari ini saya akan membahas sedikit teori hukum itu sendiri. Karena saya ketahui bahwa dalam ruang lingkup akademis, mahasiswa, praktisi hukum, dan bahkan dalam ruang lingkup pengadilan pun kita tidak terlepas dengan yang namanya teori-teori hukum. Nah, di sini saya akan bahas dua teori hukum, yaitu ius constitutum dan ius constituendum. Di mana kemarin saya sudah sedikit mengulik beberapa teori hukum, yaitu teori Hans Kelsen, di mana saya sudah membahas 3 asas hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen, yaitu teori kepastian, kemanfaatan, dan juga keadilan. Kemudian hari ini saya akan bahas kedua teori tersebut, di mana satu persatu akan saya jabarkan sesederhana mungkin. Yang pertama adalah kita membahas terkait dengan teori ius constitutum. Ius constitutum itu sederhananya kita katakan bahwa hukum yang sudah berlaku atau hukum yang sudah ada, atau biasa yang kita ketahui saat ini adalah hukum positif itu sendiri, di mana KUHP, KUHPER, dan undang-undang yang lain yang sudah bersifat mengikat dan sudah diterapkan di suatu lingkungan masyarakat atau di suatu wilayah tersebut. Dalam hal ini di Indonesia, ya, yang kita anut adalah hukum positif, di mana sudah jelas bahwa sudah bukan lagi yang namanya dalam rancangan atau saat dalam pembuatan undang-undang sendiri oleh DPR, bukan. Yang namanya ius constitutum itu adalah suatu aturan yang sudah ditetapkan dan sudah diterapkan dan bersifat mengikat. Itu adalah ius constitutum yang pertama. Dan yang kedua adalah ius constituendum. Ius constituendum ini adalah teori di mana dia mengemukakan bahwa suatu hukum yang masih bersifat rancangan. Jadi belum ada yang namanya aturan yang sudah berlaku, atau misalkan KUHP itu bukan ius constituendum. Karena ius constituendum itu adalah suatu rancangan yang akan ditetapkan atau yang akan diterapkan, atau dalam hal masih dalam pembahasan di DPR. Itu ius constituendum, yang istilahnya berarti bahasa gampangnya adalah hukum yang akan dicita-citakan dan akan diterapkan, tapi nanti, sifatnya nanti. Nah, itu ius constituendum, masih dalam bentuk rancangan. Sementara ius constitutum itu adalah hukum positif itu sendiri yang saat ini berlaku. Jadi jelas kedua teori ini memiliki perbedaan, di mana teori yang pertama dia sudah bersifat mengikat atau hukum itu sudah tersedia, dan yang kedua adalah hukum itu masih dalam rancangan atau masih dalam proses pembuatan antara lembaga eksekutif dan juga legislatif atau DPR dan pemerintah. Itu sangat jelas, ya. Jadi antara ius constitutum dan ius constituendum memiliki dua perbedaan. Kenapa saya mengutip kedua teori ini? Karena ini adalah teori dasar yang harus kita pahami sebagai mahasiswa, terlebih khusus bagi kalangan-kalangan praktisi hukum. Pastinya memang teori ini adalah teori yang sangat umum, namun ini perlu diketahui dan perlu dipahami, karena teori-teori seperti ini tidak terlepas daripada kehidupan kita sebagai mahasiswa ataupun praktisi hukum itu sendiri. Jadi sangat jelas, ya, itu yang disebut dengan apa yang dimaksud dengan ius constitutum dan ius constituendum. Perbedaannya sangat jelas. Jadi kalau nanti misalkan ada pertanyaan, misalkan di kampus dan segala macam, ya kita sudah bisa
mengetahui antara perbedaan kedua teori ini. Jadi mungkin itu saja yang perlu saya sedikit sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.